Giliran dunia, dia lihat yang levelnya di bawah dia. Alhamdulillah, punya motor, si Anu masih pakai sepeda aja. Dari zaman kuda gigit besi. Sepeda yang zaman dulu Pak, yang sadelnya keras banget. Karena bener-bener kulit asli gitu. Alhamdulillah. Kalau saya mau lagi terburu-buru, saya tinggal gas aja deh. Nah kan kalau sepeda mah kalau terburu-buru, Masya Allah kan gitu ya. Meskipun orang sekarang bersepeda menjadi olahraga pilihan. Salah satu ya, olahraga pilihan. Atau contoh lain, Alhamdulillah, biar cuma bisa ngontrak, masih bisa kebayar setiap bulan. Si Anu kabarnya kontrakannya udah 8 bulan nggak dibayar-bayar. Yang punya kontrakan kalau lihat dia udah merengut aja. Nah, habis 8 bulan, Pak. Bayar belum. Lah kan yang punya kontrakan ngarepin kan namanya orang kontrakin pengen dibayar kan gitu ya. Itu selalu begitu akhirnya syukur syukur syukur. Nah, itu yang Allah catat orang tersebut sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Nah, ini sebaliknya nih. Waman nazara fi dinihi ila man huwa dunahu. Giliran urusan agama dia pandang, dia lihat, dia jadiin tolok ukur yang levelnya di bawah dia. Urusan agama. Aneh masih mending, biar aneh sholatnya masih belentang-belentong. Tuh si Anu, enggak sholat pisan setiap hari. Aneh kan berkawan sama dia tuh. Yohor nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, subuh apalagi. Aneh masih mending, biar belentang-belentong, belentang-belentong gimana sih ya? Maksudnya ntar kalau dia lagi ya sholat, kalau lagi enggak ya nggak sholat gitu kan gitu ya Pak. Giliran agama yang dilihat, yang jadi yang dia jadiin tolok ukurnya, yang di bawah dia levelnya. Tadi dia sholatnya baru timbang begitu, orang yang nggak sholat 5 waktu yang dia lihat. Dia sholat yang 5 waktu, yang dia lihat yang nggak, yang sholatnya ntar nggak sholat. Tapi wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu. Urusan dunia dilihat kepada orang yang malah levelnya di atas dia. Akhirnya Pak Asifa ala ma fatahu, lantas dia pun ya merasa berputus asa, merasa galau gundah atas apa yang luput daripadanya. Maka yang begini, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Allah nggak tulis dia sebagai orang yang pandai bersyukur, yang pandai bersabar. Giliran agama dia jadiin tolok ukurnya yang kualitas beragamanya lebih rendah di bawah dia. Giliran urusan dunia, ini pinggir jalan Pak, enak banget. Masya Allah, mobil cakep banget. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Padahal dia punya Pak. Cuman yang dilihat yang lebih dari apa yang dia punya. Itu ngeliat rumah orang 2 lantai, bagus. Insya Allah, pengen banget punya rumah begini nih. Oh, itu di rumah padahal cakep, cuma 1 lantai. Itu kan berarti yang selalu dia lihat yang jauh di atas dia levelnya. Dalam persoalan dunia. Akhirnya yang terjadi ya itu. Yang dia miliki, yang ada pada dirinya sebagai amanat Allah, menjadi tidak berharga. Padahal boleh jadi begitu banyak orang lain yang kepengen seperti dia. Tapi karena dia lihat yang lebih di atas dia. Motor masih cakep banget sebenarnya, tapi dia lihat lagi motornya lebih cakep lagi, Pak. Ya kalau saya suka bercandanya begini. Ntar kalau mau beli motor, supaya benar-benar produk terakhir, inovasi terakhir, nggak ada lagi di situ. Kira-kira sebulan habis itu, seminggu habis itu, kiamat. Nah, itu udah nggak ada lagi yang keluar. Gitu lihatnya, Pak. Dulu ya kan ada yang namanya Honda Astrea apa ya? Masih inget gak? Kecil gitu Pak. Sennya ngenti banget kalau dihidupin ya. Kalau nggak di tempat gelap tuh, sennya nggak tapi kelihatan. Tempat gelap baru kelihatan. Naik lagi sekarang. Bodinya dimainin sama stikernya, ya, sama fitur-fitur tambahan yang lain. Begitu jeroannya sama aja. Begitu juga kendaraan roda 4.
Iya kan? Itu aja ditambahin ini, ditambahin ini, tambahin ini. Bapak hadin akhirnya apa yang Allah amanatkan kepada dirinya sebagai anugerah kecil di mata dia. Kenapa? Karena selalu saja yang dia jadikan tolok ukurnya dalam urusan dunia nih Pak, orang yang levelnya di atas dia. Akhirnya kira-kira kalau begitu jadi termotivasi buat bersyukur nggak? Enggak. Yang ada malah begini-gini amat ya hidup susah banget pengen ganti sama yang bagusan dikit gitu. Nah ini Bapak hadirin, intaha. Hazal hadisu jami'un li jami'i anwa'il khair. Ini hadis menghimpun bagi segala macam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang urusan agama justru yang dia lihat yang lebih di atas dia kualitasnya, lantas dia mengikuti orang tersebut, urusan dunia dia lihat yang di bawah dia, maka orang itu Allah catat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Kalau yang sebaliknya, urusan agama dia lihat yang lebih rendah pengamalannya dibanding dia, urusan dunia malah dia lihat yang lebih atas dibandingkan dia. Yang akhirnya ya hati jadi galau, Pak. Yang susah banget itu, Masya Allah dah. Pengen banget ganti yang baru kagak kebeli-kebeli. Mau ngutang takut kagak bisa bayar cicilannya. Udah dapet 13 bulan ditarik lagi. Udah gitu yang narik debt collector yang sering jaga-jaga di jalan. Kan beritanya begitu ya, Masya Allah kan. Kan gitu ya Pak. Malu-maluin kan gitu ya. Ya, maka yang bersangkutan akhirnya tidak Allah Ta'ala tulis sebagai orang yang bersyukur, sebagai orang yang sabar. Kenapa hadis ini dikomentari sebagai jami'un li jami'il khair, hadis yang menghimpun bagi segala macam kebaikan? Ya tadi saya katakan, orang kalau hidup dianugerahi Islam dan iman, lantas punya syukur, punya sabar, anteng banget ya deh. Giliran yang empuk-empuk, yang enak-enak, dia syukuri. Jadi kebaikan nggak buat dia? Giliran yang rada keras, rada magel, gitu. Kurang tapi enak, dia respon dengan sabar. Kebaikan juga bukan buat dia. Kebaikan juga bukan buat dia. Masya Allah, kebaikan juga.